Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyadap aplikasi Android jika kita tidak bisa melakukannya dengan APK MidM. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyadap komunikasi antara aplikasi Android dengan server dengan APK MidM, kemudian dengan proxy yang bernama MidM Proxy. Ada kalanya aplikasi APK MidM itu tidak bisa mempatch aplikasi Android. Sebagai contoh, saya akan mencoba salah satu aplikasi yang sekarang dipakai hampir oleh semua orang, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi Google Play. Jadi untuk aplikasi Peduli Lindungi ini ternyata tidak bisa di-patch dengan APK MidM. Nah, alasannya bisa macam-macam. Bisa karena diproteksi atau bisa karena aplikasi tersebut dibuat dengan bahasa tertentu yang memungkinkan aplikasi tersebut tidak bisa di-patch. Saya akan contohkan, saya masuk ke command prompt. Jadi untuk proses download, teman-teman sudah tahu caranya, yaitu dengan APK Combo. Silahkan lihat video-video sebelumnya jika masih belum tahu ya. Saya akan masuk ke hiburan. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu aplikasi, yaitu Peduli Lindungi. Saya akan coba patch dengan APK MidM. Saya coba gedein dulu ini. APK MidM Peduli Lindungi. Saya akan mempercepat proses ini ya. Sambil kita nunggu, saya akan aktifkan dulu Android emulatornya yang Genymotion yang sudah kita pakai kemarin. Teman-teman bisa perhatikan di sini proses patch gagal, failed ya. Oleh sebab itu, untuk proses atau aplikasi yang seperti ini bisa kita lupakan dulu ya. Jadi kita lupakan APK MidM karena dia tidak bisa mempatch dan menyisipkan SSL pada aplikasi Android. Lalu solusinya gimana? Solusinya kita bisa hanya menggunakan MidM Proxy. Jadi dengan MidM Proxy nanti kita harus memasukkan SSL yang awalnya dia kita injekkan ke APK. Nah sekarang kita injekkan dia ke dalam Android. Jadi di Android SSL-nya yang dipakai adalah SSL dari MidM Proxy. Lalu bagaimana prosesnya? Kita langsung cari di Google atau kita bisa langsung ke dokumentasi MidM Proxy. Untuk yang di Google, kata kunci yang bisa kita pakai adalah MidM Proxy sistem CA Android. Kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Ada tulisan judulnya adalah sistem CA on Android Emulator. Sebelum dilanjut, hal penting yang harus disiapkan adalah Android yang akan digunakan untuk monitoring atau untuk penyadapan harus ada akses ke root. Artinya Androidnya jika tidak bisa masuk ke root, maka tidak akan bisa digunakan. Itu ya syarat pentingnya. Jadi Android harus sudah masuk ke root syaratnya. Berikutnya step yang bisa dilakukan adalah ini. Kita masuk ke MidM Proxy. Selanjutnya adalah kita melakukan hash menggunakan OpenSSL. File sumbernya adalah MidM Proxy ca.char.char ya, yang ini. Nanti kita ambil, kita kopikan dulu. Kemudian hasilnya kita copy ke dalam folder ini. Nah, folder ini ada dalam Android. Nanti akan kita tunjukkan prosesnya. Nah, untuk bisa melakukan copy dari komputer, maka yang perlu kita lakukan adalah ini. Kita masuk ke root dulu ya. Bisa dengan ADB shell nantinya. Kemudian kita lakukan remount kayak gini, remount agar kita bisa melakukan write ke folder tersebut. Selanjutnya kita aktifkan dulu untuk MidM Proxy. Kita aktifkan proxy-nya menggunakan perintah MidM Web. Jadi kita pakai yang versi web saja.
Jadi dia aktif di port 8080, kemudian webnya di port 8081. Kita masuk ke Android-nya. Perhatikan ya, perhatikan di sini karena pada video sebelumnya yang di patch adalah aplikasi iPod saja, maka untuk koneksi yang lain dia tidak akan bisa SSL-nya. Jadi kalau kita cari, dia tetap akan menggunakan mode HTTP saja. Lalu, oke, tidak bisa. Saya coba cross check di koneksinya ya. Saya cek koneksinya. Nggak ada internet tulisannya. Saya coba connected, no internet. Saya coba refresh. Saya coba tes lagi. Perhatikan dia kalau HTTPS nggak bisa ya. Kalau HTTPS nggak bisa. Intinya, untuk semua koneksi yang berkaitan dengan HTTPS itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena TLS-nya tidak valid ya. Error. Step berikutnya, kita coba pasang sertifikatnya di sistem Android. Kita masuk ke sini. Oke, saya akan copy dulu file meetmproxy ini. Saya ambil di users, kemudian meetmproxy. Yang ini ya. Jadi ini ada beberapa yang mirip-mirip namanya. Yang pertama ada yang .pem ya, yang bisa kita pakai pada video sebelumnya. Kemudian ada yang PI, kemudian ada yang ini CHAIR ya, ini yang sertifikat. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Oke, ini akan kita generate ya. Kemudian saya akan masuk ke WSL. Karena di sini ada OpenSSH yang sudah diinstal. Saya masuk ke cd mntd hiburan. Kita akan memproses yang ini. Kita copy aja ya untuk ininya. Saya akan copy nih. Copy, kemudian paste di sini. Nggak bisa ya. Saya copy, kemudian paste. Oke. Setelah kita proses, kita akan mendapatkan file ini C8750F0D0. Nah, ini adalah hasil yang telah kita lakukan sebelumnya. Berikutnya, ini akan kita copy ke Android. Kita lihat prosesnya dulu. Oke, kita masuk ke command prompt aja di sini. Dir, nah ini akan kita copy nanti. Saya masuk ke shell Android-nya. adb shell. Perhatikan ya, untuk Genymotion kita akan otomatis sebagai root ya. Kita akan otomatis sebagai root, hanya saja untuk folder yang tujuan kita itu masih read only. Jadi kita harus melakukan remount nantinya. Saya akan exit, kemudian adb remount. Oke, berhasil. Setelah itu kita push file tadi dengan perintah seperti ini ya, adb push C8, tujuannya adalah sistem etc security
Search. Oke. Ini berhasil proses pushnya ya. Proses push telah berhasil. Kemudian kita reload ya, atau kita reboot aja. adb reboot untuk mengaktifkan hasil yang tadi. Setelah kita reboot, kita cross check di hasil ini. Di sini. Disconnected. Kita masuk ke Android-nya. Coba kita cari lagi. Oke, masih proses reboot. Oke, saya cek di sini. Perhatikan di sini masih HTTP ya. Saya masuk. Halo. HTTP gagal. Saya coba cross check di koneksi. Oke, ternyata dia tidak otomatis connect, jadi perlu saya klik di sini. Ya, perhatikan teman-teman di sini sudah masuk nih. Kalau kita cek di sini, SSL sudah bisa terhubung nih. SSL-nya Google bisa terhubung. Artinya untuk SSL yang lain juga akan terhubung ya.